Halo anak ibu peserta didik baru SMP Negeri 147 Jakarta yang sedang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberi kesempatan olehnya untuk bertemu dalam rangka belajar jarak jauh. Semoga kalian beserta keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, tak lupa ibu ucapkan selamat buat kalian karena kalian sudah diterima di SMP Negeri 147 Jakarta. Kalian pasti senang dan kalian adalah anak-anak yang terpilih, anak-anak yang beruntung. Karena teman-teman kalian banyak yang ingin sekolah di 147 ini tetapi mereka tidak lolos seleksi. Untuk itu jangan sia-siakan kesempatan ini untuk meraih kesuksesan selama nanti belajar 3 tahun di sekolah ini. Nah, maka dari itu jangan kalian sia-siakan kesempatan yang bagus ini. Silahkan kalian berlomba-lomba mencari kesuksesan selama 3 tahun nanti belajar di sekolah ini. Buatlah orang tua kalian bangga pada kalian. Kalian adalah anak-anak yang hebat, yang memiliki karakter yang baik, cerdas, dan berprestasi. Anak-anak 147 tidak ada yang bermalas-malasan. Anak-anak 147 tidak ada yang loyo. Dan semua anak-anak 147 adalah anak-anak yang tekun dan rajin belajar. Ayo semua anak-anakku, kita semangat belajar walaupun kalian belum bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu Guru, belum bisa pergi ke sekolah, belum bisa bertemu dengan teman-teman, bercanda, ya. Tapi keadaan pandemi seperti ini, jalan yang terbaik adalah pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, kalian harus tetap semangat, dan semangat kuncinya. Berbicara tentang pembelajaran jarak jauh, itu mengharuskan kita, mau tidak mau, suka tidak suka, harus memiliki handphone dan kuotanya tentunya. Ibu ingatkan kembali, bagi anak-anak yang bermasalah dengan kuotanya, tidak perlu khawatir. Silakan hubungi wali kelas, kemudian nanti Bapak Kepala Sekolah akan memberikan solusinya. Sesuai juga dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, bahwa sekolah harus memastikan semua siswa bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anak, ibu perkenalkan diri ya. Nama ibu adalah Puji Rahayu. Ibu akan mengajar kalian prakarya. Untuk menyemangati diri ibu memaknai nama ibu huruf demi huruf dengan karakter yang baik-baik guna menyemangati ibu dalam setiap langkah. Apa maksudnya? Puji terdiri dari huruf P, U, D, J, I. P berarti percaya diri. Ibu selalu percaya diri. Tetapi percaya diri bukan berarti sombong. Yang kedua, U, usaha maksimal. Setiap tanggung jawab yang diberikan kepada ibu diusahakan untuk dikerjakan secara maksimal. Dan yang ketiga adalah D, disiplin. Nah, inilah disiplin itu merupakan pondasi yang kuat untuk meraih keberhasilan. Dan selanjutnya adalah C, jujur. Hidup ini harus jujur, karena dengan kejujuran hati kita akan tenang dimanapun kita berada. Dan I adalah iman yang kuat. Semoga ibu selalu diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah makna puji dari kata per kata menurut ibu. Nah, silakan kalian juga memaknai huruf demi huruf nama-nama kalian guna menyemangati kalian setiap langkah kalian. Oke? Tentunya dengan karakter-karakter yang baik sehingga kita selalu ingat dan ingin meraihnya.
Oke anak-anak yang Ibu banggakan, perkenalan Ibu cukup sampai di sini. Sekarang kita langsung belajar prakarya. Mata pelajaran prakarya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri melalui produk yang dihasilkan sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan semester ini kita akan belajar prakarya tentang 3 aspek, yaitu 1 kerajinan, yang kedua budidaya, dan terakhir adalah pengolahan. Baik anak-anak, kita mulai saja. Yuk kita belajar prakarya. Simaklah video berikut ini. Bab 1, kerajinan serat. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Mampu memahami pengertian, sejarah, jenis dan karakteristik bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Materi pada pembahasan kali ini adalah peta konsepnya. Nanti kita akan mempelajari kerajinan serat itu terdiri dari pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar, kerajinan bahan serat, dan proses produksi. Pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, serta pengolahan bahan serat. Baiklah, kita lanjutkan. Indonesia dinyatakan sebagai negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup hayati dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kekayaan alam dengan beragam bentuk dan keunikannya. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan, bukan hanya mesin. Selain kekayaan alam, manusia juga dianugerahi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal, sehingga manusia mampu mengapresiasi, mencipta, dan berkreasi dengan berbagai media ekspresi. Salah satunya dengan cara mengeksplorasi keunikan dan keindahan karya kerajinan Indonesia. Produk kerajinan diantaranya berasal dari bahan alam yang banyak tersebar di seluruh bumi Indonesia. Oleh karena itu, produk kerajinan yang dihasilkan dari setiap daerah memiliki khas tersendiri. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan kini, kerajinan berkembang fungsinya. Dapat sebagai hiasan, baik interior maupun eksterior. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih pengertian serat alam itu. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Tetapi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi
terutama ke arah panjang. Nah, sehingga serat itu bisa dimanfaatkan. Kamu pun juga harus tahu beberapa pengetahuan tentang serat, yaitu bahwa istilah serat selalu dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan yang berserat tinggi sangat baik untuk proses pencernaan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Sejarah mencatat bahwa bahan serat telah digunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Wow, luar biasa, sudah lama sekali. Dan negara yang pertama kali mengolah bahan serat adalah Cina. Cina dari sejak dulu sudah menghasilkan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Dan pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Itu hal-hal yang perlu kamu ketahui, sejarah tentang bahan serat. Kita lanjut. Sekarang adalah jenis dan karakteristik bahan serat. Serat alam dibagi menjadi dua, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Serat tumbuhan terdiri dari serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Sedangkan serat hewan terdiri dari serat stapel dan serat dari filamen. Mari kita bahas satu persatu. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhannya. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Apa itu persyaratannya? Persyaratannya diantaranya adalah harus kuat, tahan lama, dan bentuknya tetap. Permukaannya harus halus, bertekstur sesuai persyaratan produk. Oke, yang pertama adalah serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contoh adalah biji kapas dan kapuk. Serat biji kapas kebanyakan digunakan untuk bahan kosmetik dan tekstil. Yang kedua adalah serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya adalah serat batang anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa, dan serat batang beringin. Berikutnya adalah serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidaklah banyak. Namun, banyak orang yang memanfaatkan serat daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contoh serat daun adalah serat daun mendong, serat daun nanas, dan serat daun pandan berduri. Dan yang terakhir adalah serat dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak.
Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah, dan sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya, serat ini diolah menjadi bahan baku. Berikutnya adalah serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara di Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulunya. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Kita lihat sekarang serat stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya adalah bulu domba atau serat bulu domba dan serat bulu alpaca. Kalian bisa lihat, ini adalah domba yang diambil bulunya, kemudian ini adalah hewan alpaca. Lanjut, yang berikutnya adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Dan kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Dan perlu kalian ketahui bahwa karakteristik atau sifat bahan serat alam yang perlu diperhatikan agar hasilnya bagus adalah kehalusannya, kekuatannya, daya serap, dan kemuluran atau elastisitasnya. Bahasan berikutnya adalah pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Dan macam-macam pengolahan bahan serat terdiri dari 4. Yang pertama adalah pemintalan benang. Pemintalan benang adalah proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan dengan pengolahan kapas menjadi benang. Kalian lihat gambar di sini, ini adalah proses pemintalan benang secara manual, dan yang ini adalah proses pemintalan benang dengan mesin. Pengolahan bahan serat yang kedua dengan cara penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal kemudian digulung menggunakan alat penggulung benang. Sama, bisa dilakukan secara manual dan bisa dilakukan dengan mesin. Dan pengolahan bahan serat yang ketiga dengan cara pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat dan menarik. Selanjutnya, benang dikeringkan. Kita bisa lihat bersama-sama proses pencelupan yang dilakukan secara manual
kemudian dijemur pula secara manual. Nah, untuk gambar yang ini adalah proses pencelupan warna dengan menggunakan mesin. Dan terakhir adalah pengolahan bahan serat dengan penenunan benang menjadi kain. Jadi, setelah kering, benang ditindaklanjuti dengan proses penenunan. Sama, penenunan juga bisa dilakukan dengan secara manual. Dan juga proses penenunan bisa dilakukan dengan menggunakan mesin. Baiklah anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi proses produksi kerajinan bahan serat. Namun sebelumnya Ibu akan beri tugas pada kalian, yaitu temukan benda di rumah yang terbuat dari bahan serat alam. Lalu amati kira-kira terbuat dari apakah bahan benda tersebut? Baiklah. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Bye. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran prakarya pada hari ini. Jangan lupa ya tugasnya. Kalian setelah selesai pembelajaran ini mencari benda-benda di rumah yang terbuat dari serat alam, kemudian diskusikan dengan keluarga benda itu terbuat dari apa. Minggu depan bisa kita bahas. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu juga akan tunjukkan pada kalian bahwa di rumah Ibu juga punya benda-benda yang terbuat dari serat alam. Kita lihat ya. Yang pertama, Ibu punya topi. Topi ini biasanya dipakai ketika kita ke pantai. Nah, topi ini juga terbuat dari serat alam, daun enceng gondok. Bagus ya. Masih ada lagi yang bagus, masih dari daun enceng gondok. Nih, yang tidak kalah bagusnya dengan buatan luar negeri, ini adalah tas dari bahan serat alami. Cakep bukan? Nah, masih ada lagi loh, masih banyak. Nih, Ibu dapatkan dari Papua, dompet isi uang. Nih, dompet ini terbuat dari sabut buah kelapa. Bagus banget ya ini, lembut teksturnya dan bisa dipakai. Oke, masih ada lagi, tunggu. Nah, ini dia dompet kecil. Ini bisa kita manfaatkan untuk misalnya menaruh flash disk atau juga menaruh uang receh juga bisa loh ya. Oke, sebenarnya sih masih ada lagi, cuma selain untuk dipakai langsung, bahan serat itu juga digunakan untuk aksesoris rumah atau hiasan nih contohnya. Ini adalah aksesoris berbentuk patung ya, dari irian ini. Nah, ini rambutnya juga terbuat dari serat buah kelapa. Apabila dirangkai dengan indah, maka akan menghasilkan produk yang indah sekali. Itulah contoh-contoh benda-benda di rumah Ibu yang terbuat dari serat bahan alam. Baiklah anak-anakku, sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya di channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.